Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah namanya itu melogat ya, ngalogat atau melogat. Melogat itu pertama bahasa Arabnya kita bacakan sedikit-sedikit lalu diterjemahkan ya. Terjemahnya itu dalam bahasa pesantren disebutnya ngalogat ya, kalau kita menerjemahkan maksudnya gitu ya. Nah sekarang akan Bapak jelaskan apa yang sudah kita baca kemarin ya. Bismillahi ngawetan abdi ngaos ngalap berkah kujubat jenengan Allah ar-Rahmani anu mapare nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, ar-Rahim itu anu mapare nikmat lemut di akhirat unggul. Kenapa dimulai dengan bismillah? Ya. Perlu kalian ketahui, ulama-ulama yang berilmu ketika akan membahas suatu masalah selalu memulai dengan basmalah. Baik ilmu fikih ya yang kita akan pelajari ini, ilmu tauhid, ilmu alaq, dan macam-macam ilmu-ilmu Islam selalu dimulai dengan basmalah. Kenapa? Gitu kan. Itu pertama iktidaan bil kitabil ajiz. Apa? Iktidaan pakai kop ya. Iktidaan apa? Iktidaan Bil kitabil aziz. Iktida itu mengikuti, mencontoh. Bil kitabil aziz terhadap Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an itu banyak. Kitab di situ ya. Ada Al-Qur'anul Karim, ada Kitabul Aziz, banyak namanya banyak. Yang terkenalnya Al-Qur'an. Jadi setiap ulama akan membahas kitab, mereka selalu mendahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kenapa? Karena mencontoh Al-Qur'an. Paham Mas Ri ya? Jadi sekarang tahu kenapa di sini dimulai dengan basmalah. Kenapa? Alasannya apa? Karena mencontoh Al-Qur'an. Itu yang dikerjakan oleh musonib. Tahu musonib? Musonib itu penyusun kitab ini, penulisnya ya. Bahasa Arabnya namanya musonib. Apa? Musonib. Kedua, mengamalkan hadis. Hadis itu ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Nabi, Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap perkara yang memiliki tingkah yang bagus, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu, perkara itu kurang mendapatkan berkah. Jadi para ulama nggak mau. Ngaji itu kan bagus ya. Kemudian dimulai dengan basmalah karena mengamalkan hadis. Itu tentu bertambah berkahnya. Berkah itu aziyadatu fil khair. Apa? Aziyadatu bil khair. Fil khair. Aziyadatu fil khair. Tambah-tambah dalam kebajikan. Coba belajar bagus nggak? Bagus. Kemudian dengan malah diawalinya tambah bagus gitu. Misalnya kalian mau ke sekolah naik kendaraan, belajar sekolah itu bagus. Kemudian mau naik kendaraan baca basmalah dulu ya. Nah, naik kendaraan juga biar selamat baca doa dulu. Jadi para ulama mendahulukan dengan basmalah itu alasannya minimal 2. Pertama mengikuti Al-Qur'an, mencontoh Al-Qur'an. Al-Qur'an juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim di surat apa? Fatihah. Kedua, mengamalkan hadis. Kata Rasul, setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah, pekerjaan itu kurang mendapat berkah gitu. Jadi biar tambah banyak berkahnya, tambah kebajikannya. Jadi kalian sudah tahu alasannya kenapa di sini dimulai dengan basmalah, tahu ya? Pertama apa? Mencontoh Al-Qur'an, iktidaan bil kitabil aziz. Kedua apa? Mengamalkan hadis, ya. Nah, artinya bismillah itu karena dipakai awal di sini berarti bismillahirrahmanirrahim abdi ngaos. Saya memulai
belajar mengharap berkah dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau disebut nama Allah kita dapat berkah. Bismillah itu artinya kita menyebut nama Allah. Allah itu memiliki sifat, banyak sifat Allah itu. Di sini disebut dua nih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sifat pertama ini Ar-Rahmani, itu artinya Allah yang memberi nikmat yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Kalian bisa lihat, enak nggak kalau lihat yang bagus-bagus? Enak. Kalau mendengar yang enak-enak, enak nggak? Makan yang enak-enak, enak nggak? Nah itu kan nikmat. Hakikatnya itu dari Allah. Kalau misalnya kalian ada yang ngasih uang, mie nih 500.000 buat jajan, seneng nggak? Seneng. Sama orangnya seneng nggak yang ngasihnya? Nah, Allah juga sama. Allah itu ngasih kita nikmat, ngasih mata, ngasih pandangan. Kita juga harus suka kepada Allah. Harus suka kepada Allah. Ke manusia aja kita bisa suka. Kalau bager ke orangnya, hari kalau numpang bagerna. Nah itu jangan sampai lupa ya. Gitu. Misalnya, aduh ingat nih kita bisa melihat, alhamdulillah sehat, orang lain ada yang nggak bisa melihat kan? Tuh, kurang nikmatnya itu. Kita mau alhamdulillah sehat, disyukuri alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah memberikan penglihatan, memberikan mata dengan penglihatannya, memberikan telinga dengan pendengarannya, memberikan lidah dengan perasaannya kan bisa mengecap gitu ya. Kemudian juga tangan, kulit ya, itu bisa meraba yang kasar maupun yang halus. Jadi kita itu sempurnalah untuk tingkat makhluk mah. Kita harus bersyukur. Nah, mengingat nikmat itu bersyukur Mi. Maksudnya hobi ya lagi di sekolah dipikir-pikir, kita tuh betah di sekolah teh. Teman-teman baik, guru baik. Itu tuh nikmat. Yakin itu tuh dari Allah. Nah, itu sedang bersyukur. Kemudian hobi ngucap, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, ucapan itu maksud sunat. Yang wajibnya dalam hati nih, yang tadi. Jadi syukur itu wajib seumur hidup sekali, sama seperti haji. Ya, bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang diberikan, bahwa itu adalah dari Allah. Nah ingatnya itu disebutnya syukur. Paham nggak? Cuma ingat aja. Ya Allah, hatur nuhun, ya segala nikmatnya geuning ti Allah. Nah ingat itu bahwa nikmatnya dari Allah. Hakikatnya kita sedang bersyukur. Itu wajib sekali seumur hidup. Tapi kalau lebih sering, bagus. Dapat pahala terus gitu. Coba kalian belajar lah tadabbur ya. Mengingat-ingat tuh dari tangan aja banyak gunanya. Kita bersyukur dari mata, bersyukur dari hidung, nya henteu eungap narik napas, lamun eungap makan teh enak. No, makanan juga kan resep nyeblak segala rupa kan. No, nikmat banyak nikmat. Kalau kita mau menghitung nikmat, kehitung enggak? Enggak akan. Al-Qur'an juga tahu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau berusaha menghitung nikmat, enggak akan terhitung. Makanya gitu harus malu sama Allah teh. Salat wae hararese gitu. Ya ditanya maksudnya hararese. Kenapa gitu? Allah tuh sakitu bageurna. Pernah dulu ada ulama nih. Usianya tuh di zaman sebelum Nabi ya, asli ya. Ulama itu panjang-panjang usianya. Dalam kitab itu jelaskan usia ulama itu sampai 500 tahun, Mi. Sekarang mah pendek-pendek ya, udah 100 juga udah untung. Zaman dulu panjang-panjang. Ada ulama yang umurnya 500 tahun, Mi. Dia ngajar ya, punya ilmu, diamalkan, tidak pernah berbuat dosa selama 500 tahun. Hebat kan? Punya ilmu, diajarkan, diamalkan juga tidak pernah maksiat. 500 tahun, lama kan? Suatu saat ulama tersebut meninggal. Sudah dikuburkan, malamnya termimpikan oleh salah seorang santrinya. Jadi si ulama itu dimasukkan ke dalam surga. Sebelum masuk ke surga, dia bertanya dulu. Kenapa saya dimasukin ke surga gitu. Pengen tahu dia. Kenapa? Terus ada yang menjawab. Apakah bukan yang menjawab. Dia tuh bertanya gini. Kenapa saya dimasukin ke surga? Apa karena ilmu saya? Karena amal saya? Atau karena tidak pernah berbuat maksiat? Seolah ada yang menjawab bahwa bukan itu. Karena ilmu? Bukan. Karena amal? Bukan. Karena tidak pernah maksiat juga? Bukan. Lalu karena apa? Gitu. Semuanya bukan. Kemudian ada yang jawab, kamu masuk ke surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena kalau kamu kumpulkan pahala ilmu, pahala ibadah 500 tahun, pahala tidak pernah maksiat, dikumpulkan semuanya,
ditukar dengan nikmat 1 lembar bulu mata, nggak terbayar katanya. Bayangkan, coba bulu mata ada berapa? Misalnya hobi, wah getol belajar, getol ibadah, baik ke sesama, suka sedekah misalnya, dipakai bayar selembar bulu, nggak terbayar. Paham? Jadi kalau kita ibadah aja, ya, karena memenuhi hak kita sebagai hamba Allah. Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, kita syukuri dengan ibadah. Ulah rese ibadah. Harus ada kesadaran kalau itu udah besar itu. Harus ada kesadaran nih, subuh nih, waktunya sebentar nih, 5:30 juga udah hilang. Usahakan jam 5 tuh paling akhir sholat lagi. Tapi sekarang hampir jam 5 gitu subuhnya. Ya, jadi jangan kede gitu, nggak baik gitu ya. Nggak baik. Tapi sebenarnya yang penting sih dilaksanakan. Tapi ada perubahan dari sekarang di planning ya. Asli juga sama. Waktunya sholat jangan hararese. Karena kita bersyukur kepada Allah ya. Kadang orang begitu, misalnya orang yang ting ningali mah rek ngaji, rek maca Quran. Ada gitu. Nah, kita sekarang sehat Allah dipakai ngaji ya. Jadi yang banyak alasan ibadah mah. Jadi Ar-Rahman itu artinya Allah yang memberi nikmat yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak ada yang lain yang memberi nikmat, nggak ada. Hanya Allah aja, baik di dunia pun di akhirat. Katanya nikmat itu 100%. Yang 100% Sri di dunia ini dibagi-bagi ke semua makhluk dari Adam sampai terakhir nanti. Yang 99% itu disimpan ku Allah untuk di surga. Wow, makanya di surga itu kenikmatannya nggak bisa dibayangkan dari sekarang. Di hayal pun juga nggak bisa lebih indah surga daripada hayalan gitu. Hebat. Itu di hadis disebutkan. Surga itu tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Saking maha kuasanya Allah. Oh, surga aja sampai berapa? 100 tingkat ya tuh Sri. Mau tingkat yang berapa coba? Jadi tiap amal itu berpahala. Ya, misalnya baca Quran nih, kalian baca Quran, belajar tajwidnya, dibacanya sungguh-sungguh, ta'zim ya, penghormatan dari mulai Al-Fatihah sampai Anas tamat misalnya. Kata guru Bapak itu ya, pahalanya itu 1 huruf diganti dengan 1 pohon dari emas. Di sana mah nggak ada kayu, di akhirat mah. Pohon itu minimalnya emas. Bayangkan ada pohon, ada pohon emas semua gitu, atau emas segede pohon. Itu 1 huruf itu Mi. Al-Quran berapa huruf sob? 1 juta lebih. Kalau tidak salah 1.012.000 huruf. Nah kalau kita selesai ada 1 juta lebih pohon di surga. Kalau meninggal pasti ke sana. Darah kita di sana, paham? Itu belum lagi dari tahajud ya, dari ngaji, dari nikah, banyak pahala itu. Allah tuh nggak akan kehabisan dikasih pakai ngasih pahala kepada manusia. Ini di surga, iya di akhirat mah nggak ada tempat lain selain surga, pasti neraka. Ya, jadi kita berbuat baik itu boleh di dalam Islam itu ya. Kita berbuat baik, beramal. Pertama karena Allah, kedua sambil mengharap supaya kita selamat, boleh. Ikhlas itu ada 3 tingkat Mi. Pertama ibadah hanya kepada Allah dengan harapan, ada harapannya nih, boleh. Dengan harapan ingin selamat, ingin kaya, ingin sukses, boleh ya. Misalnya home ini, wah rek sholat tahajud wae lah, ibadahna eta karena Allah, tapi sambil mengharap dengan banyak tahajud kita cerdas, nah kita sukses ya. Pingin kedua 4 jadi itu boleh. Kedua, ibadah hanya kepada Allah dengan harapan ingin mendapat pahala dan tidak masuk ke neraka. Itu yang kedua, tingkat paling tinggi dari yang tadi. Yang paling tinggi pisan mah ibadah hanya kepada itu menghormati perintah Allah dan menyampaikan hak ubudiyah kita sebagai makhluk. Paham? Nah, jadi Ar-Rahmani yang memberi nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi sifat yang kedua nih, Allah itu yang memberi nikmat yang halus di akhirat saja. Itu untuk orang mukmin. Karena di akhirat orang kafir nggak dapat nikmat, malah dapat siksa. Yang dapat nikmat di akhirat siapa? Hanya orang beriman. Paham ya? Jadi pertama kita baca bismillah, menyebut nama Allah agar mendapatkan berkah. Kedua Ar-Rahmani, Allah itu memberi nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Dua mananya nih ya? Memberi nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang memberi nikmat yang lembut, yang halus, yaitu iman dan Islam.
di akhirat saja, khusus untuk orang muslim. Paham? Shadaqallahul azim. Makasih ya. Dah.